Masih kita mengenai suratnya Abu Bakar Siddiq sepulang beliau memerangi siapa? Orang-orang yang murtad dan membayar yang tidak mau bayar zakat. Dan ini bentuk perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan selanjutnya setelah menjelaskan siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sudah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah? Allah Maha hidup. Tidak panas pertanyaannya? Baik. Qala Allah azza wa jalla berfirman, "Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal, wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah, may yahdillahu fahuwal muhtad." Yang menjadi syahid akhir ayat para jemaah. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, dialah yang dapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah, enggak ada yang bisa menolongnya, enggak ada yang bisa membimbingnya. Maka dalam khutbatul hajah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi orang-orang salah paham. Apa katanya? Mana namanya wali mursyid katanya. Kebetulan sudah belajar ilmu tarekat. Nah, dibaca ayat ini, wali yang mursyida, mana namanya wali mursyid? Dikira apa? Ada namanya wali mursyid. Ya, wali Gauth, Raja Wali, Sambor. Ya. Jadi wali yang mursyida, enggak akan ada yang menjadi penolongnya, akan ada yang bisa membimbing. Kenapa? Sudah disesatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Walan yuqbala lahu fid dunya amalun. Allah tidak akan terima amalnya di dunia. Hatta yuqirra bihi, sampai dia ikrarkan. Ikrarkan tentang ajaran-ajaran Islam tersebut. Walam yuqbal lahu fil akhirah sarfun wala adlun, tidak akan diterima baginya di akhirat ibadahnya yang wajib maupun ibadahnya yang sunnah. Hatta juga persaksiannya. Wa qad balagani ruju' man raja'a minkum an dinihi ba'da an aqarra bil Islam. Abu Bakar mengatakan, telah sampai berita kepadaku orang-orang yang kembali murtad setelah dia mengikrarkan Islam. Wa amila bihi, setelah dia mengamalkan Islam. Ightiraran billah wa jahlan bi amrihi. Dia maghrur, tertipu dan jahil akan perintah Allah. Wa ijabatan lisyaitan, karena dia mengabulkan permintaan syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang syaitan ini. Kata Abu Bakar, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada, sujud segalanya seluruhnya kecuali iblis, dan iblis itu dari jin. Dia fasik terhadap perintah Allah. Apakah kalian mau menjadikan iblis itu beserta keturunannya sebagai penolong-penolong kalian selain aku, kata Allah Azza wa Jalla. Wa hum lakum adu, padahal dia musuh kali. Ini yang aneh nih para jamaah, musuh kita jadikan teman. Maka tidak akan aman, akan apa? Akan merusak kita. Akan membunuh kita. Bi'sal zalimina badala. Sungguh amat buruk pengganti yang dibuat oleh orang-orang zalim itu. Wa qala, demikian juga Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Hai sekalian manusia. Dan ini dia bahayanya para jamaah, namanya al-ghurur. Tertipu atau membanggakan diri. I'jabul mar'i bi nafsi. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Fatir, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu hak. Apa itu? Al-ba'ts, hari kemudian hari pembalasan.
Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan apa? Kehidupan dunia, syahwatnya. Ya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Apa artinya? Jangan sampai kalian terperdaya dengan alat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala memperdaya. Itu apa? Syaitan. Allah menciptakan setan itu ada hikmah. Tapi jangan kalian pakai setan itu menyesatkan kalian. Karena setan itu ujian. Nah, wa inni ba'atsu ilaikum. Wa inni ba'atsu ilaikum bi zaisin minal muhajirin wal ansar. Ini para jemaah ini. Abu Bakar sekarang menakuti orang yang murtad, yang tidak mau bayar zakat. Sekarang saya kirimkan kalian pasukan dari muhajirin dan ansar. Pilihan terbaik nih para jemaah. Nah, wattabi'ina bi ihsan fa amartuhu alla yaqbala min ahadin illa al-iman billah. Naam, aku kirimkan kalian pasukan pilihan muhajirin, ansar, tabi'in, dan saya perintahkan pasukan ini tidak menerima dari siapapun kecuali harus beriman. Ya. Wala yaqtuluhu hatta yad'uhu ila Allah azza wa jalla. Nah, ini cara berperang para jemaah. Jangan dulu diperangi sampai didakwahi lagi. Karena perang itu bukan tujuan. Tujuan itu apa? Dakwah. Nah, sekarang ini yang main-main bom ini sudah dakwah apa? Belum. Hanya kebencian yang diletakkan. Kebencian kan tidak menyelesaikan para jemaah. Ya. Nah, jangan-jangan manusia ini kan, jangankan Fir'aun aja yang paling jahat, idhaba ila fir'aun wa qula lahumā qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw. Berangkat kalian, ini nabi loh, disuruh pada jemaah. Nabi. Pergi Firaun itu, datangi dia. Padahal siapa dia? Apakah orang-orang sekarang lebih kafir dari Firaun sehingga enggak perlu didatangi? Kan enggak. Ya. Yang paling kafir aja ukurannya putus asa lah, kita tetap disuruh. Ini sekarang kan nggak ada ini kita bisa putus asa. Datangi, dakwahi dulu. Dan dikatakan jangan dibunuh sampai mereka didakwahi. Fa'in ajaba wa aqarra wa amila salihan qabila minhu wa a'anahu alaihi wa in aba harabahu hatta yafi'a ila amrillah. Baik, kalau dia terima, dia ikrarkan lagi Islam, dia beramal saleh, kita terima dan kita bantu. Tapi kalau dia enggan, maka ini diperangi sampai dia kembali. Sampai dia kembali pada jemaah lagi. Jadi berbagai macam cara untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Jangan sampai kita berbagai macam cara mengeluarkan orang dari Islam. Karena kita ini dakwah. Ya. Nah. Thumma la yabqi ala ahadin minhum qadara alayhi wa an yuharriqahum bin nari wa an yaqtulahum kulli qitlah. وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد غير الإسلام فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابه في كل مجمع لكم والداعية الآذان فإذا أذن المسلمون فكفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فسلوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا حمل منهم على ما ينبغي لهم. طيب. Kemudian apa kata Abu Bakar? ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه. ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه. Jangan disisakan yang bisa untuk dihabisin. Kalau dia tidak mau. Ya. Kemudian wa an yuharriqahum bin nar wa an yaqtulahum kulla qitlatin. Kemudian mereka dibakar dengan api, dibunuh semuanya. Wanita-wanita mereka ditahan. Kemudian anak-anak mereka juga ditahan. Wala yaqbal min ahadin ghairal Islam.
tidak ada yang diterima dari mereka kecuali Islam. Siapa mengikuti itu lebih baik baginya. Ya, wa man tarakahu, ya, kalau tidak diikuti falam yu'jizallah, mereka tidak akan melemahkan Allah. Dan aku perintahkan utusanku untuk membacakan suratku ini di setiap perkumpulan. Ya. Wadda'iyatu al-adhan. Ya. Kemudian yang menjadi tolak ukur adalah azan. Fa idza adzana al-muslimun fakaffu anhum. Kalau azan di sana jangan diperangi. Kalau tidak ada azan, fasaluhum ma alaihim. Tanya dulu, ada apa mereka itu? Kalau tidak mau, perangi mereka. Wa in aqarru, kalau mereka ikrarkan, hamala minhum ala ma yanbaghi lahum, maka kita bawa mereka kepada yang cocok bagi mereka. Inilah dia suratnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, dan lebih khusus lagi kepada yang murtad. Dan kisah murtad ini sangat mengerikan para jemaah. Ya, nanti kita lihat berikutnya insyaallah kisahnya Al-Aswadul Ansi, Abhalah ibn Ka'ab. Ya. Abhalah ini sudah mengaku dirinya nabi zaman Nabi. Bayangkan. Dan dia pun bisa menguasai Yaman para jemaah. Bayangkan. Maka cocok Abu Bakar tegas di saat Umar lemah. Ya, Umar lemah, Abu Bakar tegas. Ya, di sini kita melihat bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala jadikan benar-benar pemimpin ya setelah Rasulullah SAW adalah orang pilihan. Karena ingat, yang namanya pemimpin itu harus punya dua sifat. Qawi, amin. Kuat, amanat. Kuat saja amanat enggak susah. Ya, amanat saja kuat enggak nanti ditertawin sama musuh. Ada dua. Dan di sini Abu Bakar hazm, tegas. Ya. Karena apa? Kalau dari awal tidak tegas, selanjutnya bagaimana? Main-main nanti. Maka ketika Abu Bakar tegas seperti ini, sudah ya punya haibah wibawa yang luar biasa para jemaah. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. AFP. Nah, ya, dua versi kan? Versi apa kino? Apa? Nah, ini. Kalau seperti ini tidak bisa menjadikan orang sunnah dan tidak. Ya. Yang menjadikan orang sunnah dan tidak itu akidah. Nah, kapan hal-hal yang seperti itu bisa menjadikan orang keluar dari sunnah? Ketika banyak perkara diselisihi. Nah, kenapa? Karena Imam Nawawi talqin loh para jemaah. Nah, Imam Nawawi tidak ahlu sunnah. Tapi karena beliau apa dan ini hikmahnya manusia itu bisa salah para jemaah. Nanti kalau nggak salah jadi nabi kedua dia. Ya, nabi keberapa lagi ya? Ya, hadza wallahu ta'ala. Yang jelas, yang hak, yang sunnah adalah tidak pakai setelah pemakaman. Yang sunnah sebelum meninggal. Adapun setelah pemakaman ini adalah bagian dari perkara-perkara bid'ah. Hadza wallahu ta'ala. Ya nah. Ya nah. Ya. Lamun dhaif ini kesahih. Ya. Beda dengan masalah-masalah yang lainnya yang dipertentangkan memang masih ada dari para sahabat. Kalau ini enggak ada. Ya, Allah Ta'ala ala wa ala. Naam, ada lagi? Jadi yang dekat dari abau kita dekat anak. Kalau dia sudah bukan tanggungan kita, maka apa? Tidak apa-apa kita kasih dia zakat dan dia fakir. Allah Ta'ala ala wa ala. Nah, ada lagi? Irin.
Kalau dekat dari salam, tidak usah dirusak. Ya, kalau dekat dari salam jangan dirusak. Karena Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amalan kalian. Baik. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada satu sunnah yang ingin saya sampaikan para jamaah. Yang ini selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktunya nanti para jamaah. Waktunya nanti. Mana dia? Sunanun mansiyah. Dan ini hadisnya sahih. Dan ini selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Salatu arba'i rakaat qabla adzan adz-dzuhur. Salat 4 rakaat sebelum azan kali ini. Lain pula setelah azan. Ya, ini sebelum azan. Ya, dari Mujahid radhiyallahu an, dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazul asy-syams qabla adh-dhuhr. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah masuk waktu zuhur tetapi sebelum salat zuhur atau sebelum azan. Wa qala, dan Nabi bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Itulah waktu dibukanya pintu langit. Wa uhibbu an yas'uda li fiha 'amalun, dan aku ingin amal solehku naik ya saat waktu seperti itu. Ya. Ba'da an tazul asy-syams qabla adh-dhuhr. Setelah matahari zawal tapi sebelum zuhur. Allah Ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar para jemaah. Ini infak radio. Bapak Rozi Pancor. Nggak ada? Mana dia? Zopa Mas Bage, Mutawakkil Pringkasila. Kil. Ada? Habib, Ustaz Baru Razi Sambantes, Guru Mukim, Pak Mukim, Ahmad Kartini, PK, ada? Tidak ada? Masjid Sunnah lainnya, Pak Nak, Musirin, Putra Segia, Ahmad Baik dan Salian, Ahmad Sur dan Sambage, Sur, tidak ada? Haji Ta'an, Keroya, Ami Parhun ke Bangkarang Laut, Haji Wildan Edisong, Piul Tanah Batian, Esti Tangan Golo, Andi Faisal di Mulampit, ada? Ya. Haji Nur Said, Khalid Liwatan Pucat. Demikian para jamaah, nanti malam tidak ada karena jadwal yang kuliah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.